Oke, selamat datang di News Channel. Karena efek dari sihir Yururu, pada bocoran manga Black Clover chapter 347, Ichika melihat semacam ingatan yang menjelaskan kalau dialah yang sudah membantai klan Yami. Tapi anehnya, di saat dia melihat ingatan ini, tanggapan dan ekspresi Ichika seolah mengisyaratkan kalau dia baru pertama kali melihat ingatan tersebut. Bahkan, Ichika sempat bertanya, benarkah ini ingatanku? Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa tanggapan dan ekspresi Ichika digambarkan seperti orang yang baru pertama kali melihat ingatan ini? Ya, jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, tapi setidaknya kami memiliki dua opini. Opini pertama, tidak menutup kemungkinan kalau ingatan yang dilihat oleh Ichika di bocoran chapter 347 hanyalah ingatan palsu yang tercipta dari ilusi Yururu. Karena faktanya, efek dari sihir Yururu adalah menciptakan semacam ilusi yang dapat mewujudkan ketakutan terbesar dalam ingatan atau memori si target, di mana sihir ini bertujuan untuk menjatuhkan mental target. Sedikit tambahan, kami bisa terpikirkan opini pertama ini karena di beberapa seri lain, pengguna ilusi biasanya dapat membuat target melihat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi, bahkan bisa digunakan untuk mengendalikan orang lain. Kemudian opini kedua, jika ingatan yang dilihat Ichika di bocoran chapter 347 adalah ingatan asli, maka menurut kami sudah terjadi sesuatu dengan ingatan Ichika hingga membuatnya hilang ingatan. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya, mengapa Ichika bisa hilang ingatan? Nah, untuk hal ini menurut kami ada tiga kemungkinan. Pertama, ada kemungkinan kalau Ichika menderita amnesia disosiatif. Sedikit tambahan, amnesia disosiatif merupakan sebuah gangguan ingatan yang biasanya disebabkan oleh trauma psikologis, depresi, dan stres yang berat. Tapi perlu diketahui bahwa amnesia disosiatif berbeda dengan amnesia biasa yang melibatkan hilangnya informasi dari ingatan. Karena pada amnesia disosiatif, ingatan sebenarnya masih ada, namun tersimpan sangat dalam di pikiran seseorang dan tidak dapat diingat. Tapi walaupun demikian, memori atau ingatan tersebut sebenarnya masih bisa muncul dengan sendirinya atau setelah dipicu oleh sesuatu. Nah, jika opini pertama ini memang benar, maka bisa kita katakan kalau Ichika kecil merasakan trauma psikologis karena terlibat pembantaian klan Yami. Dan trauma ini membuat Ichika menderita amnesia disosiatif, hingga membuatnya melupakan apa yang sebenarnya terjadi pada tragedi tersebut. Lalu di chapter 347, ingatan Ichika kembali muncul karena terpicu oleh sihir Yururu. Kemudian kemungkinan kedua, Ichika hilang ingatan karena efek samping dari obat atau pil yang diberikan oleh ayahnya. Karena faktanya di chapter 347, ingatan Ichika digambarkan terpotong-potong. Dan sama sekali tidak ada ingatan yang memperlihatkan adegan ketika Ichika menyerang anggota klan Yami. Bahkan adegan sesaat setelah Ichika meminum obat dari ayahnya saja tidak terlihat di chapter 347. Nah, dari fakta ini, Babang Yuki seolah menjelaskan bahwa Ichika tidak dapat mengingat apa yang terjadi saat dia lepas kendali karena efek dari obat pemberian ayahnya. Atau dengan kata lain, obat tersebut dapat mempengaruhi pikiran dan memori pengguna, karena pengguna tidak dapat atau kesulitan untuk mengingat apa yang terjadi saat efek dari obat itu aktif. Dan sepertinya efek samping dari obat ini menjadi lebih besar untuk Ichika karena dia meminum obat tersebut saat dia masih kecil. Padahal biasanya obat-obat berbahaya seperti ini bukanlah obat untuk anak-anak. Kemudian kemungkinan ketiga, jika Ichika hilang ingatan bukan karena kemungkinan pertama dan kedua, maka ada kemungkinan kalau ingatan Ichika dimanipulasi oleh orang lain. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, siapakah orang yang sudah memanipulasi ingatan Ichika? Nah, menurut kami, orang yang mungkin melakukan hal ini adalah Ryu atau Sukehiro, atau bahkan mereka berdua sudah bekerja sama untuk melakukan hal ini. Lalu mengapa kami beranggapan demikian? Ya, tentu saja karena sejauh ini hanya ada 3 orang selamat dan berada di tempat kejadian. Atau dengan kata lain, setidaknya untuk saat ini hanya ada 3 orang yang mengetahui kebenaran dari tragedi tersebut.
Dan fakta lain yang menguatkan hal ini adalah perkataan Ryu pada salah satu panel ingatan Ichika di chapter 347 yang seolah mengisyaratkan kalau sejak awal Ryu memang ingin menutupi kebenaran dari tragedi ini. Lalu mengapa kebenaran ini harus ditutupi? Tentu saja demi melindungi Ichika. Dimana bisa kita bayangkan sendiri seperti apakah perlakuan warga negeri Matahari pada Ichika kecil dan sehancur apakah mental Ichika kecil jika kebenaran ini diungkap sejak awal. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah cara Ryu memanipulasi ingatan Ichika hingga Ichika melupakan kenyataan pahit ini dan percaya kalau orang yang membantai klan Yami adalah Sukehiro. Nah, karena minimnya informasi, untuk hal ini sebaiknya kita tunggu saja penjelasan dari Babang Yuki, atau paling tidak sampai Babang Yuki memberikan petunjuk baru. Lalu, setujukah teman-teman dengan opini yang kami sampaikan di video ini? Atau teman-teman punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.